Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Mustaqib Akses. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dan saling belajar juga dengan teman-teman bagaimana cara membuat SKP PP sesuai PP 30 tahun 2019. Nah, di sini ada SKP yang terbaru nih, ada beberapa sheet. Ini ada sekitar 3, 6, 7, 8 sheet. Nah, kita akan membahas setiap sheet. Nah, pertama kita dihadapkan di sini ada satu baris, dimana diberikan kesempatan untuk satu baris saja dulu, tapi nanti kita akan tambah sesuai dengan kebutuhan. Sekarang kita isi dulu nama, sini katakan ini pangkat pembina. Nanti golongannya teman-teman cari golongan pembina itu berapa. Ini saya buat 4 saja, saya kurang tahu juga 4A atau 4B nya. Jadi diisi jabatan guru kerja SMP negeri sekian. Nah, di sini ada atasan pejabat penilai, katakan ini contoh jabatan ini sebenarnya sama cara pengisiannya, cuman di sini saya contohkan untuk guru. Nah, misalkan di sini ada ini sudah kita isi. Nah, nanti nama-nama ini terhubung dengan sheet-sheet yang lain. Di sini ada, ini juga sudah langsung masuk. Nah, kita kembali ke sheet rencana SKPJF. Nah, di sini ada format rencana kinerja atasan langsung yang diintervensi. Misalkan di situ ada rencana kinerja atasan, kira-kira dari rencana kinerja atasan itu yang diintervensi itu misalnya mengenai metode pengajaran menggunakan apa nanti di sini mata pelajaran semester genap, IPA, bahasa. Nah, itu untuk rencana kinerja. Lalu aspeknya dinilai itu ada kuantitas dan kualitas serta waktu. Untuk kuantitas, untuk kinerja, indikator kinerja individu, saya buat jumlah jam pelajaran, katakan. Nah, di sini saya cuma memberikan contoh, nanti teman-teman sesuaikan dengan kondisi di lembaga teman-teman. Lalu jumlah pelajaran, katakan untuk IPA bahasa totalnya 20 jam. Kualitas persentase, saya menggunakan persentase ini cuma estimasi saya saja. Berarti persentase penerapan metode nya 90 sampai 100. Lalu waktu ketepatan waktu dalam menyerap metode. Nah, kata waktunya 6 bulan, katakan. Nah, di sini nanti di rencana SKPJF dia akan langsung masuk ke otomatis ke penetapan SKPJF. Nah, di sini dia langsung masuk. Nah, ini belum saya isi, ini nanti akan saya jelaskan. Oke. Nah, lalu kita kembali lagi ke rencana SKPJF. Seandainya di sini masih ada lagi tambahan, di sini teman-teman blok saja di sini.
lalu klik kanan, lalu pilih copy, lalu klik kanan di angka 15 ini, lalu insert copy cell. Nah, lalu misalkan di sini metode pelajaran menggunakan apa misalkan. Nah, rencana kinerja untuk semester genap. Lalu ada lagi mata pelajaran semester ganjil, artinya menggunakan metode juga. Nah, ini sama. Nah, teman-teman bisa gunakan di sini nomor 2 atau nomor 1 terserah. Usahakan saja nomornya berbeda, pilih nomor 2 saja. Nah, ini masih rencana kinerja. Saya katakan rencana kinerja atas ini RKA. RKA-nya ini nanti kalau misalnya ini masih sama menggunakan metode, cuma rencana kinerjanya mungkin berbeda. Di sini semester genap, ini semester ganjil. Kita ganti semester ganjil. Nah, untuk kuantitasnya aspeknya sama, dan IKI-nya, indikator kinerja individunya juga sama ini, jumlah jam pelajaran dan penerapannya. Yang membedakan adalah semesternya. Di sini katakan targetnya juga beda, mungkin 15 jam, persentasenya minimal 80 katakan, ini 6 bulan. Nah, lalu ini sudah masuk yang kedua, tapi ini tetap RKA yang sama. Nah, sekarang ini kita lihat di sheet penetapan SKP JAJF-nya ini masih 1, nanti kita akan insert saja. Lalu yang ketiga misalnya kita ada lagi klik kanan copy. Misalkan kita punya rencana lagi yang ketiga, katakan ini mungkin di luar metode pengajaran, kita buat pembinaan siswa. Di sini rencana kinerja, katakan di sini pembinaan siswa ini prestasi siswa dalam bidang apa. Nah, kuantitas mungkin jumlah siswa ya, jumlah siswa yang berprestasi tadi, yang berprestasi di bidang apa. Nah, ini karena tadi saya copy paste, ini saya hapus saja. Ini kira-kira berapa, ada mungkin target saya harus punya target, harus ada kontrak kerja mungkin 5 siswa. Di sini artinya kita punya ini kita membuat SKP itu sebenarnya untuk di awal bulan itu kita harusnya kita harus konsisten dengan di akhir bulan nanti. Misalkan bulan Juli kita buat 5, artinya bulan Desembernya nanti kita tetap berpatok kepada 5, jangan kita rubah-rubah lagi angkanya. Sebenarnya seperti itu, artinya ini semacam kontrak kerja kita, ini targetnya. Lalu yang kedua kualitas, saya katakan persentase siswa yang berprestasi berapa persen, katakan 90 sampai 100. Ketepatan waktu. Nah, di sini lagi-lagi untuk rencana untuk indikator kinerja individu ini saya cuman estimasi saja. Nanti teman-teman pikirkan lagi kira-kira kalimat apa yang tepat untuk masing-masing rencana kinerja ini. Di sini saya coba berpikir lagi nih, ketepatan waktu, katakanlah ketepatan waktu prestasi, ketepatan waktu nah ini hubungannya dengan prestasi siswa dalam bidang waktu apa ya, waktu ketepatan waktu dalam mendapatkan waktu memperoleh prestasi di bidang. Nah, ini contoh lagi-lagi tinggal dipikirkan lagi teman-teman. Oke, yang berikutnya saya katakan di sini ini baru 2 sebenarnya, bukan 3, ini 2. Karena ini 1 bergabung, ini sama rencana kinerjanya. Karena yang membedakan ini rencana kinerja atasannya sama, cuma rencana kinerjanya ini berbeda untuk masing-masing pegawai yang akan dinilai. Nah, di sini untuk pembinaan sudah, ini katakan lagi saya copy. Mungkin tidak ada kaitannya lagi dengan pembinaan, saya masuk langsung ke penulisan jurnal guru. Misalnya ada
Jurnal rencana kerjanya, jurnal yang terpublikasi katakan di sini ada jurnal atau jumlah jurnal yang terpublikasi. Misalnya ada 4 jurnal nih kontrak kerjanya, saya menargetkan itu. Lalu di sini kualitas persen. Nah, ini saya lagi menggunakan persentase jurnal yang terpublikasi. Mungkin sama 90 sampai 100 juga tadi angkanya. Lalu ketepatan waktu publikasi katakan mungkin 6 bulan juga. Nah, sini mungkin saya rencana kerja saya di sini ada 3, 1, 2 dan 3. Nah, jika masih ada lagi teman-teman tinggal copy paste saja. Jika ada kinerja tambahan saya mungkin belum ada atau mengikuti seminar ya, seminar nasional. Nah, ini rencana kinerjanya seminar nasional. Kuantitasnya jumlah seminar ini sebenarnya estimasi saja, nanti teman-teman untuk kinerja tambahan itu kira-kira peraturannya bagaimana, bunyi rencana kinerjanya dan rencana kinerja atasan yang diintervensi dan rencana kinerjanya. Lalu di sini jumlah seminar, lalu persentase seminar, ketepatan waktu seminar. Nah, sebenarnya ini kalau dikaji aja kalimat indikator kinerja individunya ini mungkin saya ini keliru ini, nanti teman-teman bisa dicari lagi. Nah, di sini jumlah seminar mungkin katakan target saya ngikuti 4 seminar, persentase 90 sampai 100, tepatannya waktunya 6 bulan. Nah, ini saya rasa ini 4. Sebenarnya masih bisa ditambah kalau sebenarnya sesuai dengan kinerja teman-teman. Saya sebagai guru apa, sebagai tenaga pendidikan apa nanti. Lalu kita lihat di sheet 2 penetapan SKP JAJF, kita lihat. Nah, di sini tadi kita baru 1 copy. Nah, di sini untuk SKP JAJF ini untuk yang poin nomor 1 ini sudah tadi kita sudah terkoneksi secara otomatis. Tinggal kita buat angka minimal dan maksimalnya dan kondisinya nanti berapa. Nah, di sini masih kosong. Nah, kita belum kesini dulu, kita apakan dulu, kita copy paste dulu yang sesuai dengan rencana SKPJF ini di rencana SKPJF ini. Ini saya klik kanan, saya copy, saya insert copy save. Nah, di situ hati-hati. Ini cek lagi. Lalu saya, karena tadi kita ada 3 ya. Ini sebenarnya 3, 1, 2 dan 3. Tapi di sini angkanya 4. Ini kita buat juga berarti ada 4. Oke. Ini saya copy paste. Oops. Oke, nah sini kita rubah langsung nomor 2. Oke, di sini nomor 3. Sini nomor 4. Nah, tadi sebelumnya kalau kita masih satu, nah nanti dia akan rumusnya akan error nanti. Nah, ini kita buat 2, sini 3. Nah, karena ini rumusnya ini teman-teman bisa lihat di sini tinggal sama dengan lalu pilih sheet berapa. Nah, kayaknya ini sudah tidak masalah. Nah, ini 20 jam, 15 jam, 5 siswa, 4 jurnal. Ini sudah masuk semua. Ini juga tadi mengikuti seminar juga sama. Nah, ini untuk tanggal ini saya buat tanggal 2 Juli 2021. Ini untuk penetapannya. Nah, oke, kita tetapkan bahwa di sini tanggal 2 Juli. Artinya kita mulai Juli sampai mulai bulan Juli. Ini tanggal urutan 2. Oke. Nah, baru kita masuk ke angka di sini lah, kita akan isi. Misalnya 20 jam ini minimal katakan 3 jam, maksimal ini target saja 20 jam, maksimal katakan 15 jam.
Nah, kondisi di sini isiannya normal atau khusus. Normal itu ada keterangan jika semakin besar angka semakin baik. Khusus itu jika semakin kecil angka semakin baik. Untuk angka ini target tentang ya di sini teman-teman bisa baca sendirilah nanti apa bunyi kalimatnya. Ada maksimal dan angka minimal. Sini katakan 70 sampai 100%. Ini targetnya, ini angka minimal mungkin 1 bulan atau 6 bulan. Sini kondisi tadi normal, normal, saya katakan normal. Nah, untuk normal ataupun khusus nanti coba dibaca lagi kira-kira maksudnya apa. Ada undang-undang. Sini. Ikut. Boneka Squid Game. Kamu. Nah, untuk yang ini kolom berikutnya ini ada metodenya bobot. Metodenya ada direct atau non direct. Nanti maksudnya apa nih, langsung atau tidak langsung nih jam pelajaran. Jadi, saya katakan ini direct saja dulu karena saya belum memahaminya. Oke, yang kedua ini 15 jam, kok 15 am ya. Oh, ini berarti salah jam. Kita kembali ke penetapan 15 jam, mungkin katakan 2 jam minimal. Di sini 10 jam. Lalu ini 70, ini 100, ini 1 bulan, ini 6 bulan. Ini saya katakan normal saja lah, saya copy paste normal. Ini direct. Untuk pembinaan siswa, oh maaf, ini 3 ya. Oke, ini 4. Save, jangan lupa. 5 siswa, ini minimal 1 siswa lah, atau 5 siswa samakan. Ini 90, ini 100, maaf, ini 100, ini 1, ini 6. Ada sana deh. Ini normal, saya copy paste. Ini direct. Ini 90, ini 100, 1, ini 6. Ini normal. Nah, untuk bobot di sini, ini jawabannya isikan bobot kinerja tambahan yang ketentuan 1. Kalau dalam unit kerja 2, antar unit kerja 2, bobotnya antar instansi 3. Ini katakan 1 untuk di satu unit kerja. Nah, artinya untuk penetapan SKP di Ajaib ini sudah mulai kita buat. Inilah dikatakan ini kontrak kerja kita. Oke, ini sudah. Lalu untuk lampiran JF ini sebenarnya ini otomatis juga, ini langsung. Tapi ini lampiran C12, 13, 14. Rencana SKP apa bahasa rumusnya di sini, berarti rencana yang ada di sini. Oke, maaf, mata pelajaran ya 15, berarti sini 15. Oke, 15 ini semester genap ganjil 15, ini C15.
Lalu 15 kita lihat lagi di C18. C18 berarti lampiran JF nya kita buat C18. Oke, ini katakan tadi 18, setelah 18 19 20 berarti ini 21 C21. Oke, jurnal yang terpublikasi. Nah, nanti butir yang kegiatannya terkait. Nah, di sini manual, ini outputnya berapa, manual juga, ini AK-nya untuk angka kredit. Ini sepertinya tidak ada terkoneksi dengan sheet yang lain. Nah, ini kita nanti kita pikirkan lagi butir-butir kegiatannya terkait nanti apa saja yang berhubungan dengan rencana kerja ini. Karena ini tidak juga di print ini sebenarnya, tapi boleh juga diisi nanti untuk pedoman, karena ini butir terkait dari rencana kinerja. Lalu kita masuk ke sheet 3, itu penilaian SKP JAJF. Nah, untuk SKP JAJF di sini teman-teman akan mengisi di realisasi. Nah, di realisasinya berapa? Nah, ini rumus dari sheet yang di penetapan SKP JAJF sudah masuk langsung. Nah, untuk rumus itu ini ada satu baris cuman. Nah, katakan di sini realisasi dari 20 jam target itu yang terrealisasi katakan 15 jam. Nah, ini walaupun kita buat lebih dari 20 jam ini, nah ini bisa naik juga, tapi nah ini berapa ini nilainya. Artinya realisasi ini usahakan sesuai dengan real di lapangan berapa. Misalkan 15 memang 15. Ya. Masih baik ya 100 ya. Ini 20 juga 20 berarti dia sudah baik realisasinya. Kita kan nih 20 boleh. Lalu ini 90, ini 6 bulan. Nah, artinya seberapapun kita buat di sini. Nah, ini 7 bulan tidak mungkin ya. Ini melebihi, tapi kalau ya lagi-lagi realisasi di lapangan bagaimana caranya. Lalu kita masuk yang baris kedua, caranya bagaimana kita copy blok, lalu kita klik copy, lalu insert copy cell. Nah, di sini tadi nomor berapa, nomor 2. Kalau nomor 1 dia coba lihat, dia masih semester genap, ini semester genap menjadi kinerja. Ini kita buat 2, nanti dia akan berubah jadi ganjil. Nah, dari hasil pengkopian tadi ini sudah kita copy dan angkanya sudah kita buat 2. Artinya rencana kinerjanya sama, ini semester ganjil di genap. Kalau kita buat 1 di sini sama, dia nanti akan semester genap. Nah, artinya rumusnya sudah benar, tapi kalau kita buat nomor urutnya di sini 1 sama sini, artinya rencana kinerja yang di 1 ini akan pindah ke sini. Maka kita buat dengan nomor 2 karena sesuai dengan urutan tadi. Nah, untuk ini realisasi mungkin ini 15 jam tadi kita target. Realisasi mungkin katakan 5 jam. Ini persentasenya mungkin 90. Ini 6 bulan. Nah, kalau ada melebihi dari target ya tidak masalah, kita buat 20 jam. Nah, tapi angka di sini tetap ya berubah karena nah ini artinya ini 100, ini kita buat katakan 110. Nah, boleh ini asalkan tadi sesuai dengan realisasi di lapangan. Oke, ini mungkin 100 ya. Oke, dan juga ini kalau kita sudah menargetkan jarang lah 20, ini palingan 15 kalau memang benar 15. Oke, berikutnya kita blok lagi untuk RK yang ketiga, rencana kerja ketiga.
klik insert copy cell. Nah, ini nomor 2. Kita buat nomor 3. Nah, jadi nomor 3. Kalau nomor 4 ini nanti akan masuk ke poin nomor 4 ini. Nah, jadi kita kita buat urutan dulu. Ini saya apakan dulu, nya saya ganti. Nah, ini 1, ini 2, ini 3. Oke, nah juga berubah semua. Nah, untuk nomor 3 juga kita lihat berapa siswa yang terrealisasi. Katakan ini saya bukukan lagi. Oke, yang terrealisasi katakan 4 siswa. Ini persentase 100, ini 6 bulan. Nah, juga 100. Kalau mau lebih boleh, tapi harus ditanggungjawabkan dengan realisasi di lapangan. Untuk nomor 3, klik kanan copy. Kita masuk ke nomor 4. Nomor 3 sudah. Nah, nomor 4. Oke, nomor 4. Nah, kita rubah nomor 4. Nomor 3 tadi menjadi nomor 4. Dia akan masuk ke nomor 4 yang di rencana SKP yang di sini, penulisan jurnal. Nah, artinya sama. Tinggal di sini kita rubah berapa realisasi. Realisasi katakan 3 jurnal. Ini 100%. Ini 5 bulan ya. Oke, 5 bulan boleh. Nah, kok 5 bulan masih 100 juga. Nah, artinya ini kalau dia sudah masuk, coba kita lihat di angka minimal dan maksimalnya. Kalau di minimalnya untuk penulisan jurnal ya, penulisan jurnal minimal kita buat tadi 1 sampai 6 bulan. Nah, kita masuk 5, 1 saja dia masih 100%. Nah, 100%. Nah, kecuali dia 0, artinya di bawah angka minimal tadi. Misalkan coba kita lihat buat 0, pasti dia di bawah. Oke, dia akan 0. Nah, sekarang coba kita masuk ke sheet 2, penetapan 2 ini. Ini sebenarnya teknik saja ini. Cuma kalau konsep sebenarnya harus dilihat di lapangan lagi, benar atau tidak bulannya. Nah, ini misalkan target kita rubah, katakan di awal Juli tadi, di awal Juli bukan 2, bukan 1, kita buat 3 lah, katakan 3 bulan yang angka minimalnya, angka min. Nah, tahu kita buat di sini penilaiannya di sini 1. Nah, jadi dia akan berkurang, jadi karena angka minimalnya 3. Nah, harus kalau kita masuk 3, ini baru akan jadi 100% nih. Ini kita buat 3 kan? Nanti 100% baik. Nah, dan juga nilai timbangnya jadi 100%. Nah, jadi kalau kita buat 2, nah dia di bawah 100% ya. Nah, kurang jadinya, jadi 80. Jadi teman-teman mengisinya di angka realisasi ini dan melihat di minimal dan maksimal angka yang ada di sheet penetapan SKP JAJF. Nah, untuk apanya ya di sini saja nanti. Tapi realisasinya harus benar-benar berapa. Artinya target kita buat di awal itu, artinya kita buat target itu kita sudah punya ukuran realisasi itu sesuai target. Nah, kalau tadi kita menargetkan minimal 3 bulan, tahu-tahu terrealisasi 2 bulan, artinya ya 67 kurang artinya. Dan di sini bisa menurunkan nilai SKP teman-teman. Nah, artinya kalau 3 minimal 3 kata teman-teman untuk membuat jurnal. Buat 3 saja. 3 saja, walaupun maksimalnya tadi, maksimalnya berapa? Maksimalnya katakan 4 jurnal. Nah, 3 saja sudah dapat 100% capaian IKI-nya, capaian indikator kinerja. Nah, tetap baik. Oke. Nah, seperti itu. Ini sudah selesai ya untuk kinerja utama. Nah, sekarang kinerja tambahan. Untuk kinerja tambahan, ini saya hapus juga ini. Misalkan tadi 4 seminar kita lihat minimalnya 1, lalu 1 bulan minimal jurnal seminarnya cuma 1, minimal 1, maksimal 4. Katakan di seminar itu teman-teman ambil 2, sudah 100%. Nah, karena sudah melewati angka minimal tadi. Nah, yang kedua 90% katakan, sudah atau 80%. Nah, ini 80% karena angka tadi kita buat 90% yang paling kecil. Nah, otomatis kalau kita mau masuk ke 100% ya minimal 90%. Nah, kita memperoleh IKI 100.
karena ini sudah melewati 80%. Nah, ketepatan waktu tadi kita buat minimal 1. Kita buat 2 saja sudah 100. Oke, seperti itu. Nanti, nah, harusnya ini ada angka ini. Nah, coba kita lihat, ini ada rep, berarti ada rumus yang keliru nih. Ada yang mungkin bukan keliru atau gimana, nanti kita coba buka. Kita bongkar dulu, kita unhide. Nah, ini sebenarnya tadi. Nah, ini rep. Jadi kalau teman-teman ketemu rep seperti ini, teman-teman copy saja di kolom capaian rencana kinerja. Salah satu di sini. Nah, ini rumusnya, teman-teman bisa pelajari sendiri nih rentangnya if not count R24 berapa. Nah, ini copy saja. Ini di copy lalu pindah ke sini. Pindah ke capaian kinerja tambahan, paste. Nah, ini sudah masuk. Nah, oke. Nah, rumus sudah benar. Kalau double klik dia akan menyorot sel yang difokuskan itu. Oke. Nah, misalkan tadi realisasi, misalkan tadi realisasi 1 masih baik juga kan. Nah, kalau realisasinya kita buat 0, nah kategorinya masih baik juga nih. Nah, karena ini yang akan di print. Kenapa? Karena kita sudah punya aspek kualitas dan aspek waktu. Nah, walaupun tapi aspek kuantitas ini masa 0. Nah, tidak mungkin. Artinya berarti ada minimal 1 lah. Ya. Jadi kita lihat aspeknya sudah terpenuhi semua. Oke. Ini kita sembunyikan lagi. Karena ini tidak perlu diprintkan lagi. Oke, ini targetnya tadi sebenarnya sudah ada di sheet penetapan SKP JAJF. Hide. Kondisinya hide. Ini capaian rencana kinerja kita hide kan juga. Untuk yang kolom 13 juga kita hide. Nah, jadi selesai untuk rencana kinerja utama 100 dan kinerja tambahan 0,80. Jadi 100 tambah 0,8 jadi 100,8. Nah, nanti hasil 100,8 inilah yang menjadi nilai SKP Juli Desember yang ada di SKP PP30. Kita klik sheet nomor 4. Nah, di sini dia akan otomatis ini. Nah, untuk SKP PP30 ini sudah terotomatis nyambung di sini. Tinggal kita isi nilai perilaku. Nah, untuk SKP PP30 itu ada 5 komponen. Beda sama SKP yang PP46. Kalau SKP PP46 itu ada 6 komponen. Nah, di sini ada integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, dan orientasi. Nah, di sini yang membedakan untuk nilai perilaku ini, yang SKP 30, PP30 itu tidak ada disiplin. Nah, saya kurang tahu juga kenapa disiplin dihapus. Nah, kalau untuk PP46 ada disiplin. Nah, sekarang misalkan untuk SKP 30 kita selesai SKP-nya, tinggal kita isi perilakunya. Perilakunya katakan yang mengisi ini adalah atasan kita, atasan penilai, pejabat penilai ya di sini, pejabat penilainya di sini. Ini pejabat penilai, ini yang dinilai. Nah, orientasi pelayanan katakan yang dinilai oleh pejabat penilai itu 90. Nah, lalu inisiatif kerja. Nah, untuk PP30 ini disiplin tidak ada. Yang nomor 2-nya inisiatif kerja. Kalau nomor 2 SKP PP46 itu berapa? Itu integritas. Nah, jadi integritasnya integritas tidak ada. Jadi saya bingung juga. Kenapa PP30 ini integritas dan disiplin tidak ada? Nah, padahal itu nilai perilaku yang sangat vital sekali kalau ditiadakan. Ini inisiatif katakan ya kita isi 88. Oke, komitmen 90, kerjasama 90, kepemimpinan 88. Oke. Nah, lalu ini nilainya, nilai kinerja PNS. Nah, nilai kinerja PNS kalau kita lihat di sini ada rumusnya. Ini 0,7 ini untuk nilai SKP-nya, artinya 70%. Dan ini
nilai perilaku 30%. Kalau di PP 46 SKP yang lama itu nilai SKP itu dikali 60%. Nah, nilai perilaku 40%. Nah, ini sekarang berkurang ini nilai perilakunya jadi 0,3 atau 30%. Nah, seperti itu. Jadi setelah ditambah 180 dikali 70 dan 89 dikali 30, ini 180 kali 70 ini kali 30%, hasilnya ini. Nah, ini yang membedakan PP 30 sama PP 46. Nah, setelah itu kalau ada ide baru, ini katakan ide baru belum ada. Tapi kalau ide baru itu kalau ada buat satu. Nah, saya kurang tahu juga penghitungan ide baru ini maksudnya bagaimana. Satu objek ide baru apakah satu? Berarti satu. Kalau dua gitu. Nah, nanti teman-teman cari informasi, nanti bisa tulis di kolom komentar. Oke, katakan di sini saya ide baru cuma punya satu. Nah, artinya dari 97,32 ditambah 1 jadi 98,32. Nah, inilah nilai SKP Juli Desember menurut PP 30. Nah, nanti kita buat tanggal 31 Desember. Nah, setelah itu kita lihat SKP PP 46. Nah, SKP PP 46 ini periode Januari Juni kita masih menggunakan SKP yang lama. Katakan SKP-nya katakan nilainya 90. Nah, nilai perilakunya. Nah, di sini nilai perilakunya orientasi pelayanan katakan 90. Nah, integritas. Kalau di PP 30 tidak ada integritas tapi ada inisiatif. Integritas katakan 88,50. Ini komitmennya 88,50, ini 90 disiplin. Nah, disiplin ada di PP 46, sedangkan PP 30 tidak ada. Kerjasama 90, kepemimpinan 90. Nah, artinya ini nilai SKP dan nilai DP3 atau nilai perilaku di bulan Januari Juni. Nah, ini kita isi manual. Kenapa? Karena kita masih menggunakan format yang lama, jadi tinggal kita pindahkan saja ke sini. Nah, di sini coba lihat teman-teman. Di sini rumusnya untuk nilai SKP yang Januari Juni itu nilai SKP-nya 90 dikali 60%. Nah, untuk perilaku itu dikali 40%. Beda tadi kalau yang PP 30 itu 70% dikali SKP atau sasarannya, lalu ditambah nilai perilaku dikali 30. Nah, seperti itu. Itu yang membedakannya. Saya kurang tahu juga kenapa artinya ini adalah sebuah aturan, berarti sudah selesai. Ini tidak masalah lagi lah. Nah, lalu kita lihat tadi kita skip laporan dokumennya. Nah, untuk laporan dokumen ini ada nilai SKP yang Juli Desember tadi 100,8 ditambah nilai perilakunya. Nah, jadi inilah nilainya 97. Nah, lalu ada ide baru. Nah, ini laporannya. Nah, untuk laporan biasanya ini yang terakhir, bukan yang terakhir ya. Jadi ada nama pejabat penilai kinerja, pegawai yang dinilai, pejabat dinilai, dan atasan pejabatnya. Atasan ini. Ini misalkan kita di sini atasan bulan. Ini contoh saja ini Mas ini dinas pendidikan bla bla bla. Nah, ini pula nanti sudah langsung masuk ke sini. Oke. Nah, untuk tanggal di sini saya buat tanggal terbaru Januari. Ini tahunnya ini, jangan sampai tanggal merah. Di 100 sudah masuk dari sini, lalu 89 perilakunya nih. Oke, lalu kita masuk ke integritas sudah bukan integrasi format integrasi. Artinya integrasi ini antara Januari Juni, di sini 108,67. Ini sudah rumus, jadi teman-teman tidak perlu lagi memikirkan ini, tapi boleh dicari peraturannya atas dasar apa sehingga berubah jadi angka ini. Dan ini Juli Desember 98,32 tadi setelah ditambah ide. Nah, jadi kinerja PNS itu totalnya dari Januari Juni sampai Juli Desember itu 103,50. Di sini tinggal tanggal berubah Januari 2020.
Oke, saya rasa mudah sekali. Nanti jika ada yang pertanyaan ataupun saran nanti boleh tulis di kolom komentar. Sesudah dengan boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.